Kaisang dengan NIM 607052500004. Dengan aku Michela Putri Sapa Seribu dengan NIM 607052500003. Di sini kita akan menjelaskan apa yang kita pelajari tentang praktikum modul 10 sistem digital. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan semuanya. Pada percobaan pertama, kami mempelajari tentang register flip-flop pada FPGA menggunakan Verilog. Pada rangkaian ini terdapat 3 output, yaitu QA, QB, dan QC. Ketiga output tersebut menunjukkan cara kerja penyimpanan data yang berbeda-beda. Register sendiri sebenarnya merupakan kumpulan dari flip-flop yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Data yang disimpan bisa berupa nilai sebelumnya atau data lama sebelum berubah ke data yang baru. Pada bagian QA1, cara kerjanya adalah output akan mengikuti input ketika clock bernilai 1. Jadi, saat clock aktif, nilai data bisa langsung berubah mengikuti input. Tetapi, ketika clock bernilai 0, nilai terakhir akan tetap tersimpan. Selanjutnya, pada QB digunakan flip-flop. Pada bagian ini, data tidak selalu berubah, tetapi hanya berubah saat clock berpindah dari 0 ke 1. Jadi, flip-flop akan mengambil data pada saat tertentu saja. Sedangkan pada QC, data berubah ketika clock berubah dari 1 ke 0. Dari percobaan ini, flip-flop sama-sama digunakan untuk menyimpan data, tetapi cara kerjanya berbeda, mengikuti kondisi level clock. Sedangkan flip-flop bekerja berdasarkan perubahan tepi clock. Register dapat menyimpan nilai data sebelumnya, sehingga data tidak langsung hilang ketika input berubah. Di sini aku akan menjelaskan 2 kode yang kita buat. Yang pertama ada kode dari modul 10 dan kode dari testbed. Ya, munculnya seperti ini. Dan kode testbed seperti ini, hingga gulir ke bawah. Setelah itu, kita masuk ke model SIM. Di model SIM ini, tampilannya tidak boleh ada silang, harus ceklat semua, dan hijau. Lalu kita masuk ke library dan pencet yang bagian Word, hingga muncul modul dari testbed. Dari modul testbed ini, kita compile, lalu simulate, hingga tampilannya muncul seperti ini. Yang bagian yang silang tadi, hapus saja. Bagian objek, kita semua objeknya dari A, QB maupun QC sampai semuanya. Kemudian klik kanan add to wave dan selected sinyal. Maka pada sinyalnya wave-nya akan muncul seperti ini. Namun belum muncul, maka kita perlu simulate atau run 100 terlebih dahulu. Jika sudah disimulate atau run 100, maka akan menampilkan sinyal seperti ini. Yang dimana outputnya itu adalah 11100. Yang berikutnya akan mengikuti dari output sebelumnya. Pada percobaan kedua kami menggunakan FPGA D10 Lite untuk mempelajari kerja register dan adder pada rangkaian digital. Input pada rangkaian menggunakan switch dan tombol key. Switch digunakan untuk memasukkan data biner ke FPGA. Pada percobaan ini terdapat 2 tombol key. Key 1 digunakan sebagai load data atau clock. Jadi, ketika key 1 ditekan, data dari switch akan disimpan ke dalam register. Register sendiri merupakan kumpulan flip-flop yang berfungsi menyimpan data sementara atau data sebelumnya. Sedangkan key 0 digunakan sebagai reset atau trigger reset. Saat key 0 ditekan, data yang tersimpan di register akan kembali 0. Pada rangkaian terdapat adder yang berfungsi menjumlahkan data dari register dengan data baru dari switch. Data pertama disimpan menggunakan Q1, lalu switch diubah untuk memasukkan data kedua. Maka hasil penjumlahan menghasilkan output S yang ditampilkan pada LED dan 7 segmen di board D10 Lite. Dari percobaan ini, kami memahami fungsi register, adder, clock, reset, input, switch, dan output pada FPGA itu sendiri. Berikut merupakan kode Verilog yang akan kita sambungkan ke FPGA dan untuk mengaturnya. Setelah itu kita compile dan kita sambungkan ke pin planner untuk menampilkan antara input di switch maupun output hex serta key-nya. Untuk memasukkannya, tinggal skip video ini. Setelah itu kita compile kembali
Dan kita mulai ke tools atau programmer. Pada tools atau programmer, kita akan menghubungkannya dengan USB Blaster atau FPGA papan Data Line. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita akan mengompilnya dan start sehingga sudah terhubung antara Verilog maupun si papan FPGA-nya. Berikut merupakan tampilan papan FPGA Data Line. Di sini terdapat switch untuk memasukkan datanya untuk input. Kemudian hex merupakan output, key 1 untuk set, key 0 merupakan reset. Jika kita menaikkan switch 1, maka akan menampilkan 1. Jika 1 kosong, maka akan menampilkan 2. Jika 1 maka akan menampilkan 3. Jika 1 akan menampilkan 4, hingga seterusnya hingga F atau 15. Di sini aku akan menjelaskan penjumlahan dalam FPGA D10 Lite. Di mana di sini yang terdapat pada tombol adalah input dan angka yang terdapat di sebelah kiri adalah outputnya. Jadi 2 angka di depan adalah hasilnya, sementara 4 angka di belakang atau sebelah kanan itu yang pada output itu adalah penjumlahnya. Jadi jika aku memencet tombol SW0 ke atas, itu akan muncul 010001. Lalu kita pencet bagian set atau yang bagian key 0, itu akan muncul 020101, di mana 0101 itu adalah penjumlahnya. Jadi 1 tambah 1, lalu hasilnya yang bagian depan 02. Begitupun tombol selanjutnya. Kita juga dapat bisa melakukan penjumlahan sesuai biner. Misalnya biner 1, 1, 1, 1. Itu merupakan angka 15, maka yang akan dimunculkan yaitu F. Dan kita memencet key 1 untuk penjumlahnya atau menambahkannya. Lalu menaikkan 1 atau 15 ditambah 1, maka sama dengan 16 yang ditampilkan pada output paling kiri adalah 10. Lalu pada rangkaian ini hanya memiliki 8 bit. Jika sudah melewati 8 bit, maka pada SW0 itu lampunya akan menyala. Sekian video penjelasan kami. Mohon maaf bila ada kesan kata, video yang kurang jelas atau ada pun yang lainnya. Sampai jumpa. Bye bye.